Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Budi Priyo Prawoto SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pemodelan matematika. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Niken Widya Putri dengan 3 digit NIM terakhir 099 dari kelas Matematika 2024E. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil bedah artikel dengan judul Analisis Dinamik pada model penyebaran penyakit campak dengan pengaruh vaksin permanen. Langsung saja, yang pertama, pendahuluan. Penyakit campak merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus paramyxovirus dengan penularan melalui bersin dan batuk. Penyakit campak ini paling banyak menyerang anak-anak balita usia sekitar 5-9 tahun. Nah, salah satu upaya pengendaliannya yaitu melakukan program imunisasi yang ditujukan untuk anak balita dan anak berusia kurang dari 15 tahun. Pendekatan matematis melalui model epidemiologi menjadi alat yang berguna dalam mendukung perumusan kebijakan kesehatan berbasis data. Model matematika yang menjelaskan tentang penyebaran penyakit campak telah banyak dikonstruksi dengan batasan dan asumsi yang berbeda-beda. Pada artikel yang ditulis oleh Dani Suwandi ini mengembangkan model matematika deterministik Shire berdimensi 4 dengan memasukkan pengaruh vaksin permanen. Model ini mengasumsikan bahwa vaksinasi dilakukan terhadap individu yang sehat yang belum terinfeksi dan bersifat permanen. Kemudian, kesembuhan dari penyakit campak juga menghasilkan kekebalan tubuh yang permanen. Analisis kestabilan dari titik equilibrium endemik dilakukan dengan menggunakan Routh-Hurwitz dan Next Generation Matrix untuk memperoleh basic reproduction number sebagai ambang batas endemisitas penyakit. Kemudian kita dapatkan rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana cara membangun model matematika untuk penyebaran penyakit campak dengan pengaruh vaksin permanen, mencakup asumsi, diagram kompartemen, serta sistem persamaan diferensialnya. Yang kedua, bagaimana cara menentukan titik setimbang bebas penyakit dan kondisi endemik, serta bagaimana kestabilannya dapat dianalisis menggunakan teknik linearisasi, matriks Jacobi, nilai eigen, dan kriteria Routh-Hurwitz. Yang ketiga, bagaimana basic reproduction number atau R0 ini diturunkan melalui metode Next Generation Matrix dan apa interpretasinya terhadap keendemikan penyakit campak. Yang keempat, bagaimana hasil dari simulasi numerik dapat menunjukkan pengaruh variasi proporsi vaksinasi terhadap dinamika tiap kompartemen populasi. Kemudian dari rumusan masalah yang telah dibuat tadi, maka didapatkan tujuan dari penyusunan laporan ini adalah menjelaskan konstruksi model matematika untuk penyebaran penyakit campak dengan pengaruh vaksin permanen, mencakup asumsi yang mendasari model tersebut, penyusunan diagram kompartemen, serta penurunan sistem persamaan diferensial yang mencerminkan perilaku masing-masing kompartemen populasi. Menganalisis titik kesetimbangan bebas penyakit serta titik kesetimbangan endemik dalam sistem persamaan diferensial dari model ini, sekaligus menentukan kondisi kestabilan asimptotik lokal melalui proses linearisasi, pembentukan matriks Jacobi, identifikasi nilai eigen, dan penerapan kriteria Routh-Hurwitz. Yang ketiga, menurunkan basic reproduction number dengan menggunakan metode Next Generation Matrix, kemudian menginterpretasikan peranannya. Yang keempat, menyajikan serta menginterpretasikan hasil simulasi numerik untuk menunjukkan dampak variasi proporsi vaksinasi terhadap dinamika populasi di setiap kompartemen. Yang bab kedua yaitu ada tinjauan pustaka. Yang pertama, penyakit campak. Penyakit campak merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus golongan paramyxovirus dan ditularkan melalui batuk dan bersin. Gejala pada penyakit campak ini ditandai dengan adanya demam tinggi, batuk, pilek, kehilangan nafsu makan, konjungtivitis, serta ruam merah pada kulit. Nah, pencegahan penyakit campak ini
dapat dilakukan melalui vaksinasi atau imunisasi, di mana vaksinasi merupakan program yang telah dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Yang kedua ada model matematika epidemiologi SAIR. Model matematika epidemiologi merupakan representasi matematis dari dinamika penyebaran suatu penyakit dalam suatu populasi. Model epidemiologi yang banyak digunakan adalah model SAIR, yaitu model yang membagi populasi menjadi 4 kompartemen. Yang pertama itu S, yaitu kelompok individu rentan yang belum terinfeksi namun berpotensi tertular jika kontak dengan individu terinfeksi. Yang kedua, E, kelompok individu yang telah terkena virus namun belum menunjukkan gejala dan belum dapat menularkan penyakitnya. Yang ketiga ada I, adalah kelompok individu yang telah terinfeksi dan dapat menularkan penyakit kepada individu rentan. Dan yang keempat yaitu R, atau kelompok individu yang telah sembuh dan memperoleh kekebalan sehingga tidak dapat terinfeksi kembali. Yang ketiga yaitu titik setimbang dan kestabilan. Titik setimbang atau titik equilibrium adalah kondisi di mana setiap kompartemen populasi tidak terjadi perubahan terhadap waktu. Dengan kata lain, seluruh turunan dalam sistem persamaan diferensial bernilai 0. Dalam model epidemiologi yang digunakan tadi terdapat 2 jenis titik setimbang, yaitu titik setimbang bebas penyakit dan titik setimbang endemik. Titik setimbang bebas penyakit ditandai dengan tidak adanya individu terekspos maupun terinfeksi, sedangkan titik setimbang endemik merupakan kondisi di mana penyakit menetap dalam populasi dan hanya terjadi ketika R0 lebih dari 1. Yang keempat yaitu Basic Reproduction Number dan Next Generation Matrix. Basic Reproduction Number yang dilambangkan dengan R0 merupakan bilangan yang menyatakan rata-rata jumlah individu baru yang akan terinfeksi oleh satu individu terinfeksi. Pada kondisi ini seluruh populasi masih rentan. Sedangkan Next Generation Matrix merupakan metode yang digunakan untuk menurunkan R0 dari model epidemiologi kompartemen. Yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Sebelum model matematika untuk penyebaran penyakit campak ini dibangun, maka kita akan menetapkan beberapa asumsi yang mendasari model sebagai berikut. Yang pertama itu ada populasi manusia dibagi menjadi 4 kompartemen, yaitu susceptible, exposed, infected, dan recovered. Yang kedua, vaksinasi diberikan kepada individu sehat yang belum terinfeksi dengan proporsi vaksinasi sebagai berikut. Kemudian yang ketiga, vaksin bersifat permanen, yaitu individu yang telah melakukan vaksinasi tidak akan berpeluang untuk terinfeksi penyakit campak kembali. Kemudian individu yang telah sembuh dari penyakit campak itu juga akan mendapatkan kekebalan tubuh secara permanen. Yang keempat, proporsi vaksin new dan laju infeksi beta saling bebas, sehingga laju infeksi berkurang sebesar faktor 1 min new. Yang kelima, laju kematian alami mu untuk setiap kompartemen diasumsikan sama dan konstan. Yang keenam, setiap individu yang baru lahir akan masuk ke dalam kompartemen S dengan laju kelahiran lambda besar. Yang ketujuh, total populasi N sama dengan S plus E plus I plus R, dan ketika T mendekati tak hingga maka diperoleh NT-nya yaitu lambda besar per mu. Yang kedua ada diagram kompartemen. Dengan asumsi-asumsi yang kita tetapkan ini, kemudian kita dapat membangun
Dinamika perpindahan antar kompartemen sebagai berikut. Dengan keterangan untuk setiap parameternya, yaitu lambda besar merupakan laju kelahiran individu baru ke dalam populasi, beta laju penularan penyakit dari individu terinfeksi ke individu rentan, gamma merupakan laju transisi dari kompartemen expose ke kompartemen infect, eta merupakan laju kesembuhan individu terinfeksi, mu laju kematian alami yang berlaku pada setiap kompartemen, dan nu merupakan proporsi vaksinasi yang diberikan pada individu rentan. Kemudian dari diagram ini kita dapat membangun persamaan diferensial sebagai berikut. Ada 4 persamaan. Langsung saja kita menentukan analisis model dinamiknya. Pada bagian ini akan ditentukan nilai basic reproduction number dengan menggunakan metode next generation matrix dan menganalisis kestabilan titik equilibrium dari model dinamik, yaitu sistem persamaan 1-4. Yang pertama kita menentukan titik setimbang bebas penyakit terlebih dahulu. Titik setimbang bebas penyakit ini diperoleh dengan mengasumsikan bahwa tidak ada individu yang terekspos maupun terinfeksi. Berarti E-nya 0 dan I-nya 0. Maka diperoleh perhitungan dari persamaan 1, kita substitusi I-nya 0, diperoleh S pangkat 0 sama dengan lambda besar per nu plus mu. Dari persamaan 2 menghasilkan 0 karena I-nya 0 dan E-nya 0. Dari persamaan 3 juga 0. Terus dari persamaan 4 kita substitusikan I-nya sama dengan 0 dan S pangkat O-nya ini kita substitusikan sehingga diperoleh R pangkat O sama dengan nu lambda besar dibagi mu kali nu plus mu. Sehingga diperoleh titik setimbang bebas penyakit atau E1 adalah sebagai berikut. Setelah menentukan titik setimbang bebas penyakit, kita menentukan basic reproduction number dengan menggunakan metode next generation matrix. Kompartemen yang berkaitan dengan proses infeksi yaitu expose dan infect, dengan pada sistem persamaan 2 dan 3 kita memisahkan laju perubahan kompartemen infeksinya menjadi FI dan VI, di mana FI merupakan laju munculnya infeksi baru dan VI merupakan laju perpindahan antar kompartemen. Dari persamaan 2 kita peroleh F1-nya adalah bagian ini dan V1-nya bagian ini. Dari persamaan 3 kita memperoleh F2-nya 0 dan V2-nya pada bagian ini. Sehingga diperoleh matriks F dan V-nya diperoleh dari turunan parsial F dan V terhadap variabel infeksi E dan I. Maka matriks F-nya yaitu ini. Terus kita substitusi ke dalam persamaan sehingga diperoleh ini 1 min nu beta mu per nu plus mu. Untuk matriks V-nya juga diturunkan parsial terhadap variabel E dan I sehingga diperoleh matriks V sebagai berikut. Kemudian kita cari inverse-nya dengan menggunakan rumus ini. Tidak bisa menggambar. Ini tuh rumus V inverse-nya sama dengan 1 per determinan V. Kemudian yang bagian ini kolom 11 dan 22 kita tukar dan kolom 21 kita
negatifkan, sehingga diperoleh matriks V inverse yaitu sebagai berikut. Nah, untuk mencari parameter ambang batas R0 ditentukan oleh radius spektral dan matriks F V inverse. Maka kita hitung terlebih dahulu matriks F kali V inverse-nya, diperoleh matriks sebagai berikut. Kemudian untuk mendapatkan nilai eigennya itu kita mencarinya dengan determinan F V inverse dikurangi lambda identitas sama dengan 0. Maka diperoleh nilai eigen yang pertama atau lambda 1 sama dengan 1 min mu beta mu gamma per mu plus mu kali gamma plus mu kali eta plus mu. Sedangkan lambda 2-nya sama dengan 0. Nah, radius spektral adalah nilai eigen terbesar, sehingga basic reproduction number diperoleh dari nilai eigen yang pertama, yaitu sebagai berikut. Kemudian setelah menentukan R0, kita menentukan titik setimbang endemik. Titik setimbang endemik ini ditentukan ketika E tidak sama dengan 0 dan I tidak sama dengan 0 dengan menetapkan semua turunan sama dengan 0. Dari persamaan 3 kita memperoleh persamaan 7 ini E sama dengan eta plus mu kali I per gamma. Dan dari persamaan 2 kita kedua ruas ini sama-sama kita jumlahkan, sama-sama kita tambahkan dengan gamma plus mu kali E sehingga diperoleh persamaan ini. Terus substitusi E yang telah diketahui pada persamaan 7 ini ke dalam persamaan ini, sehingga diperoleh 1 plus nu beta Si per N sama dengan gamma plus mu dikali eta plus mu I per gamma. Karena I-nya tadi tidak sama dengan 0, maka kedua ruas sama-sama dibagi dengan I, memperoleh hasil sebagai berikut, dan substitusi N-nya lambda besar per mu, maka persamaan menjadi diperoleh S setar yaitu gamma plus mu dikali eta plus mu dikali lambda besar per 1 plus nu beta gamma mu. Dan dari persamaan 1 kita akan memperoleh persamaan 9 yaitu E star dengan sebagai berikut. Dari persamaan 7 kita dari persamaan 7 kan ini E sama dengan eta plus mu I per gamma. Kemudian I starnya ini gamma kita pindah ke E menjadi E gamma sama dengan eta plus mu kali I. Kemudian kita tentukan I starnya yaitu gamma kali E star per eta plus mu, sehingga diperoleh I starnya sebagai berikut. Dari persamaan 4 kita mencari R star dengan mensubstitusi I star dan S star, maka diperoleh R starnya sebagai berikut. Kemudian kita membuktikan titik kestabilan ini tadi E1 dan E2 dengan linearisasi dengan matriks Jacobi. Karena sistem persamaan 1-4 bersifat non-linear, maka akan dilakukan analisis kestabilan melalui linearisasi di sekitar titik setimbang. Linearisasi dapat dilakukan dengan menghitung matriks Jacobi, yaitu matriks turunan parsial setiap persamaan F1 terhadap setiap variabel keadaan SEIR. Nah, 4 persamaan tadi kita turunkan parsial terhadap masing-masing variabel kompartemen SEIR sehingga diperoleh
matriks Jacobi umum sebagai berikut. Kemudian kita menganalisis kestabilan di titik setimbang bebas penyakit dengan mensubstitusikan E1 yang telah kita peroleh, maka diperoleh matriks Jacobian di sekitar titik E1 sebagai berikut. Nah, untuk mencari nilai eigennya, kita peroleh dari determinan Jacobian E1 min lambda identitas sama dengan 0, maka diperoleh lambda satunya min mu kurang dari 0, lambda 2-nya minus juga jadi kurang dari 0, sedangkan untuk dua nilai eigen yang tersisa ini dapat ditentukan dari persamaan polinomial sebagai berikut. Nah, berdasarkan kriteria Roth-Hurwitz untuk polinomial berderajat 2, semua akar memiliki bagian real negatif jika dan hanya jika P lebih dari 0 dan Q lebih dari 0. Sehingga dari persamaan 12 ini, keempat nilai eigennya pasti mempunyai bagian real negatif apabila R0-nya kurang dari 1. Sehingga titik setimbang bebas penyakit E1 stabil asimptotik lokal jika R0 kurang dari 1 dan tidak stabil jika R0 lebih dari 1. Kemudian analisis kestabilan di titik setimbang endemik sama caranya seperti pada titik setimbang bebas penyakit tadi, yaitu dengan mensubstitusikan hasil E2-nya ke dalam matriks Jacobi umum sehingga diperoleh nilai eigen yang pertama yaitu min mu kurang dari 0 dan nilai eigen yang tersisa lambda 2, lambda 2, lambda 2, lambda 3, lambda 4 akan ditentukan dari polinomial karakteristik berderajat 3 sebagai berikut. Dengan koefisien B0 sama dengan 1, B1 sama dengan gamma plus eta plus 2 mu plus nu kali R0, B2 sebagai berikut, B3 seperti ini. Maka berdasarkan syarat kestabilan Roth-Hurwitz untuk berderajat 3, semua akar polinomial persamaan 13 mempunyai bagian real negatif jika dan hanya jika B0 lebih dari 0, B1 lebih dari 0, B2 lebih dari 0, B3 lebih dari 0, dan B1, B2 min B0, B3 lebih dari 0. Nah, koefisien B0, B1, B2, B3 ini sudah pasti lebih dari 0 ya. Kemudian kita mencari B1, B2 min B0, B3-nya lebih dari 0, diperoleh hasil ini. Diperoleh hasil seperti ini sehingga sudah pasti lebih dari 0. Maka semua syarat Roth-Hurwitz terpenuhi jika R0 lebih dari 1. Maka semua nilai eigen lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4 dari matriks Jacobi E2 mempunyai bagian real negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa titik setimbang endemik E2 stabil asimptotik lokal ketika R0 lebih dari 1, dan ketika R0-nya kurang dari 1, maka titik setimbang endemik tidak stabil. Kemudian lanjut untuk simulasi numerik. Simulasi numerik ini dibagi menjadi 3, yaitu
Bagian analisis sensitivitas, simulasi pada kondisi R0 kurang dari 1 dan simulasi pada kondisi R0 lebih dari 1. Pada analisis sensitivitas diperoleh grafik seperti ini. Ini merupakan hubungan antara laju infeksi beta dan proporsi vaksinasi new, di mana setiap kurva ini yang merepresentasikan kombinasi nilai beta dan new merupakan akan menghasilkan nilai R0 tertentu, di mana untuk setiap semakin besar proporsi vaksinasi new yang diberikan, maka menghasilkan nilai R0 yang semakin besar. Nilai R0 yang semakin kecil, maaf. Kemudian untuk setiap nilai new tetap, semakin besar laju infeksi beta, maka akan menghasilkan nilai R0 yang semakin besar, sehingga resiko terjadinya kondisi endemik juga semakin tinggi. Apabila laju infeksinya yang tetap, apabila laju infeksi telah diketahui, maksudnya, grafik ini berfungsi untuk menentukan berapakah proporsi vaksinasi new minimum yang diperlukan agar R0 kurang dari 1 dan kondisi endemik tidak tercapai. Selanjutnya, simulasi pada kondisi R0 kurang dari 1. Gambar ini merupakan grafik dinamika populasi pada masing-masing kompartemen S, E, I, dan R terhadap waktu T dengan kondisi nilai ambang batas R0 kurang dari 1. Keempat grafik ini menunjukkan bahwa populasi rentan mengalami penurunan dari kondisi awal menuju nilai setimbang tertentu seiring berjalannya waktu. Dan populasi terekspos dan populasi terinfeksi mengalami peningkatan di awal, kemudian menurun secara bertahap seiring berjalannya waktu, dan populasi sembuh terus meningkat dari kondisi awal menuju nilai setimbang tertentu. Penurunan populasi rentan ini beriringan dengan peningkatan populasi sembuh, yang menunjukkan bahwa kekebalan yang diperoleh individu bersifat permanen baik melalui vaksinasi maupun kesembuhan alami. Pada grafik C ini, semakin besar proporsi vaksinasi new, maka penurunan individu terinfeksi akan semakin cepat sehingga peningkatan pada kesembuhan individu semakin tinggi. Simulasi ini mengkonfirmasi hasil analitik bahwa pada kondisi R0 kurang dari 1, orbit sistem menuju titik setimbang bebas penyakit E1. Kemudian simulasi pada kondisi R0 lebih dari 1. Gambar ini merupakan grafik dinamika populasi pada masing-masing kompartemen S, E, I, dan R terhadap waktu dengan kondisi R0 lebih dari 1. Pada populasi rentan, semua nilai new mengalami penurunan tajam di awal, kemudian menstabilkan diri pada nilai positif tertentu yang lebih rendah dari kondisi awal. Semakin kecil nilai new, maka semakin sedikit perlindungan untuk individu sehat, sehingga laju perpindahan dari S ke E semakin besar. Pada populasi terekspos, semua nilai new meningkat dengan cepat, kemudian menstabilkan diri pada nilai positif tertentu yang cukup tinggi. Semakin kecil new akan menghasilkan jumlah individu yang terekspos dalam populasi semakin besar. Kemudian pada populasi terinfeksi, semua nilai new meningkat tajam di awal, kemudian menstabilkan diri pada nilai positif tertentu. Pada populasi sembuh, semua nilai new meningkat di awal, kemudian menstabilkan diri di nilai positif tertentu. Individu yang sembuh dari infeksi akan masuk ke kompartemen R secara permanen dan tidak akan terinfeksi kembali, sehingga dinamika R sangat bergantung pada dinamika I. Semakin kecil nilai new, maka nilai setimbang yang dicapai oleh R semakin rendah. Simulasi ini mengonfirmasi hasil analitik pada kondisi R0 lebih dari 1, orbit sistem menuju titik setimbang endemik E2 yang stabil. Dan kesimpulan yang kita peroleh dari pembahasan tersebut yaitu berdasarkan hasil pembedahan artikel
karya Dennis Wandi dengan judul Analisis Dinamik pada Model Penyebaran Penyakit Campak dengan Pengaruh Vaksin Permanen, membangun model matematika deterministik Shire berdimensi 4. Model ini membagi populasi menjadi 4 kompartemen, yaitu susceptible, exposed, infect, dan recover. Dengan asumsi utama, vaksin akan diberikan kepada individu yang belum terinfeksi, bersifat permanen, dan kesembuhan dari penyakit campak memberikan kekebalan tubuh secara permanen. Dari model yang dibangun menghasilkan 2 titik setimbang, yaitu titik setimbang bebas penyakit dan titik setimbang endemik. Basic reproduction number yang diturunkan menggunakan metode Next Generation Matrix menjadi penentu utama dalam dinamika penyebaran penyakit campak pada populasi. Analisis kestabilan menggunakan linearisasi, nilai eigen dan kriteria Rutherford membuktikan bahwa titik setimbang bebas penyakit E1 stabil asimptotik lokal ketika R0 kurang dari 1, sedangkan titik setimbang endemik E2 stabil asimptotik lokal ketika R0 lebih dari 1. Dari hasil simulasi numerik yang dilakukan mengonfirmasi bahwa peningkatan proporsi vaksinasi V menekan jumlah populasi yang terinfeksi. Artikel ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu penerapan metode Next Generation Matrix dan kriteria Rutherford sudah tepat dalam epidemiologi matematika. Asumsi mengenai vaksin permanen membuat model lebih relevan dengan karakteristik biologis campak yang mampu memberikan kekebalan secara permanen. Selain itu, kombinasi antara analisis analitik dan simulasi numerik menjadikan hasil lebih mudah diinterpretasikan secara epidemiologis. Sedangkan kekurangan pada artikel ini yaitu analisis kestabilan yang dilakukan hanya bersifat lokal, sehingga perilaku sistem untuk kondisi awal yang jauh dari titik setimbang tidak dapat dijamin. Sekian presentasi laporan hasil bedah artikel saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.